Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Ayudia, Junandi Fahri, dan Dara Amutia. Di sini kami akan membahas tentang materi sistem rangka manusia. Baik, yang pertama, pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia. Karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot, fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatkan otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Tulang sendiri memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam, yang secara berturut-turut ialah periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Sementara 5 bentuk tulang diantaranya tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Rangka aksial sendiri tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga, dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka aventikuler tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Secara keseluruhan, rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, rangka tengkorak. Rangka badan yang melindungi organ-organ penting pada tubuh. Rangka badan tersusun atas 33 ruang tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua, rangka anggota gerak seperti untuk berjalan, lari, memegang benda, dan lain-lain. Untuk rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengupil lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung, lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Yang ketiga, rangka kepala dan yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas dan bawah, dan tulang lidah. Fungsi rangka pada manusia ada 7. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh serta menegakkan tubuh seseorang. Tinggi dan rendahnya postur tubuh bergantung pada rangka. Susunan tulang, tulang tengkorak, dan tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. Yang kedua, tempat pembentukan sumsum kuning. Sumsum kuning adalah tempat menyimpan lemak. Lemak sebagai sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia, jadi secara tak langsung berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Yang ketiga, menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan postur. Kalsium berfungsi sebagai kontaksi otot dan pembekuan darah. Postur berfungsi sebagai pembentukan ATP. Yang keempat, sebagai fungsi imunologis. Fungsi rangka ini sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Yang kelima, sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka manusia selanjutnya adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot sebagai 2 bagian tubuh yang tak terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia bergerak, misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Yang keenam, sebagai pelindung organ-organ. Rangka tubuh manusia yang merupakan susunan tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Maka dari itu fungsi rangka juga dapat melindungi organ-organ yang ada dalam pada tubuh manusia.
Yang ketujuh, tempat menghasilkan sel darah merah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Junandi Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junandi Fahri, nomor induk mahasiswa 120100113. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan struktur dan jenis-jenis tulang. Yang pertama yaitu struktur tulang. Secara berurutan, dari luar ke dalam, tulang memiliki beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut. Lapisan yang pertama yaitu periosteum. Lapisan yang kedua yaitu tulang kompa. Lapisan yang ketiga yaitu tulang spons. Lapisan yang keempat yaitu endosteum. Dan lapisan yang kelima yaitu sumsum tulang. Lapisan yang pertama yaitu periosteum. Periosteum merupakan sebuah membran yang menutupi permukaan tulang. Pada periosteum tersebut terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Adapun lapisan yang kedua yaitu tulang kompa. Tulang kompa atau disebut juga dengan tulang keras merupakan lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompa ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis yang mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Lapisan yang ketiga yaitu tulang spons. Tulang spons merupakan lapisan berongga dan berisi jaringan lemak yang disebut dengan sumsum. Tulang spons kurang kompak atau keras dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Lapisan yang keempat yaitu endosteum. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Selain itu, endosteum juga bertindak sebagai lapisan untuk tulang bagian dalam yang kompak dan trabekula dari jaringan spons. Dan lapisan yang terakhir yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Sumsum merah tulang berada di bagian ujung antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di bagian tengah tulang panjang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenis-jenisnya, tulang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulang panjang. Yang kedua, tulang sesamoid. Yang ketiga, tulang pipih. Yang keempat, tulang pendek. Dan yang kelima, tulang tidak beraturan. Yang pertama yaitu tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki peran sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia. Contoh dari tulang panjang yaitu seperti tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan juga tulang jari. Yang kedua yaitu tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang ini biasa ditemukan pada tendon tangan, lutut, dan kaki. Contoh dari tulang sesamoid yaitu terdapat pada tempurung lutut atau patella. Yang ketiga yaitu tulang pipih. Tulang ini memiliki ukuran yang sangat tipis, namun ukuran dan bentuknya juga sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contoh dari tulang pipih yaitu tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan juga tulang belikat. Jenis yang keempat yaitu tulang pendek.
Tulang pendek biasanya memiliki bentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini berperan untuk menggerakkan tubuh. Contoh dari tulang pendek yaitu seperti tulang yang akan membentuk pergelangan kaki atau tarsal, dan juga tulang yang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Dan jenis yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang-tulang yang lainnya. Karena bentuknya tersebut, maka tulang ini disebut dengan tulang tidak beraturan. Contoh dari tulang tidak beraturan yaitu seperti tulang belakang, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dara Aamutia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Aamutia. Saya dari kelompok 5 KDM IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan tulang dan bagaimana caranya kita merawat tulang agar tetap sehat. Beragam penyakit tulang yang harus kita ketahui. Tubuh manusia tersusun dari 206 tulang yang tersebar dari ujung kaki hingga kepala. Ada banyak penyakit tulang yang bisa menyerangi tulang. Mari kenali bersama jenis-jenisnya. Penyakit yang biasanya menyerangi tulang. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit tulang yang paling umum terjadi. Penyakit ini membuat tulang kehilangan kepadatannya, sehingga menyebabkan tulang jadi sangat lemah dan rapuh. Tulang belakang, pergelangan tangan, dan pinggul merupakan bagian tulang yang sangat mudah untuk terkena penyakit osteoporosis ini. Yang kedua, ada penyakit Paget. Penyakit Paget merupakan penyakit tulang yang menyebabkan tulang di bagian tubuh tertentu tumbuh lebih besar dan tebal. Bila tidak segera ditangani, penyakit satu ini bisa mengganggu proses regenerasi pada jaringan tulang baru untuk menggantikan jaringan tulang lama. Yang ketiga, osteoartritis. Salah satu penyakit artritis yang paling umum terjadi adalah osteoartritis atau radang sendi. Penyakit itu terjadi ketika bantalan yang ada di antara ujung tulang mengalami keausan. Yang keempat, ada penyakit tulang skoliosis. Kelainan tulang belakang seperti skoliosis juga bisa mempengaruhi sistem gerak tubuh manusia. Kelainan ini membuat susunan tulang belakang yang harusnya lurus malah membentuk S atau C. Yang kelima ada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit radang sendi yang disebabkan oleh sistem imunitas tubuh. Penyakit tulang yang keenam yaitu tumor tulang. Penyakit tulang satu ini terjadi ketika sel-sel yang ada di tulang tubuh secara tidak terkendali sehingga membentuk sebuah gumpalan jaringan atau tumor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita menjaga tulang agar tetap sehat. Setelah memahami beberapa penyakit tulang di atas, selanjutnya mengetahui bagaimana cara merawat tulang supaya tetap sehat. Yang dapat dilakukan untuk menjaga tulang agar tetap sehat yaitu sebagai berikut. Konsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D, olahraga secara teratur, berjemur di sinar matahari pagi, konsumsi banyak sayuran, rutin melatih kekuatan dan latihan beban, menjaga berat badan, penuhi nutrisi, batasi asupan garam, hindari alkohol dan juga rokok. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.